A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, mari kita bersyukur untuk melanjutkan ibadah kita. Setelah ibadah salat kita lanjut dengan ibadah thalabul ilmi. Kita masih melanjutkan pembicaraan tentang Allah disebut sebagai Al-Wadud, yaitu yang maha mencintai. Siapakah yang dicintai Allah? Allah itu mencintai siapa saja. Allah menyatakan di surah Ali Imran ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasulullah. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu maha pengasih, maha pengampun lagi maha pengasih. Jemaah sekalian, mari kita ikuti Rasulullah. Tadi disebutkan fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis riwayat Tabrani menyatakan, in ahbabtum ayyuhibbakumullahu ta'ala wa rasuluh, jika kamu sekalian ingin dicintai Allah dan Rasulnya, fa'addu idza tumintum wasduqu idza haddatstum wa ahsinu jiwara man jawarakum. Rawahu Tabrani. Jika kamu sekalian ingin dicintai Allah dan Rasulnya, maka tunaikan apabila kamu diberi amanah, tunaikan amanah. Benarlah kamu apabila berbicara, berbicara yang benar. Dan berbuat baiklah kepada tetangga, yaitu orang yang menjadi tetangga dekatmu. Jadi jamaah sekalian, ada tiga hal agar kita dicintai Allah dan Rasulnya. Nabi sebutkan yang pertama, wa'addu idza tumintum, yaitu memenuhi amanah. Amanah itu adalah kepercayaan. Kita diberi amanah, itu diberi kepercayaan. Semua manusia diberi amanah oleh Allah secara pribadi atau dalam konteks kita punya peranan kedudukan masing-masing. Jadi semua harta yang kita pakai, ilmu yang ada dalam diri kita, bahkan badan kita, nyawa kita, kesehatan ada dalam badan kita, semua itu amanah dari Allah. Dan kita akan dimintai tanggung jawabnya. Umurmu untuk apa, hartamu dari mana untuk apa, ilmumu untuk apa, dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian Allah juga menegaskan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli ila akhirih. Maka sesungguhnya Allah itu memerintah kamu untuk memegang amanah terhadap ahlinya.
Wa idza hakamtum bainan nas, jika kamu menghukumi di antara manusia, antahkumu bil adli, hukumi secara adil. Kita memegang amanah terhadap ahlinya. Misalnya orang tua, itu amanahnya adalah anak-anak. Jadi anak-anak kita itu menjadi amanah kita sebagai orang tua. Murid-murid kita, mahasiswa kita, itu amanah untuk kita sebagai dosen, sebagai gurunya. Pimpinan itu amanahnya, ahlinya siapa? Ya bawahannya atau rakyat yang ada dalam kekuasaan daerahnya. Itu amanah ya, ila ahliha dan sebagainya ya. Jadi kalau kita di rumah ya, anak-anak kita termasuk mungkin sebagai kepala keluarga ya, istri kita atau orang-orang yang menjadi tanggungan kita di rumah, itu amanah kita semua. La imana liman la amanatallah wala dina liman la ahdalah. Nabi menyatakan di hadis riwayat Ahmad, tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama seseorang kalau tidak menunaikan janji. Menunaikan amanah itu juga janji. Kemudian yang kedua, supaya kita dicintai Allah dan Rasulnya, adalah wasduku idza haddatstum. Jadi berbicara yang benar, yang jujur, bersifat sidik ya, asidku fil qalam itu. Fil kalam, kalau asidku bil qalam itu benar dalam tulisannya, pena tulisan kita harus benar. Kalau asidku bil kalam, kalam itu bicara dalam benar dalam bicaranya ya. Asidku bil qaul, benar dalam hatinya, asidku bil wa'ad, benar di dalam janjinya dan sebagainya. Nah, ini adalah benar dalam bicaranya. Di Quran itu dalam bicara yang benar itu ada qaulan sadida, bicara yang benar, ada qaulan karima yang mulia, ada qaulan maisura yang memudahkan, ada qaulan baligho, bicara yang nyampe, ada qaulan ma'rufa, bicara yang dikenal baiknya misalnya. Terakhir satu lagi, agar kita dicintai Allah dan Rasulnya. Tapi sebelum terakhir itu mengingatkan hadis yang sangat populer, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang iman pada Allah dan hari akhir, fal yakul khairan aw liyasmut, bicara yang baik atau diam. Nah, yang ketiga adalah masih nyambung dengan hadis tadi, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu, siapa yang iman pada Allah dan hari akhir adalah memuliakan tetangganya. Kalau di matan hadis yang tadi disebutkan wa ahsinu bijau jiwara man jawarakum, jadi berbuat baik kepada tetangga. Tetangga itu secara umum kita kenal rumah-rumah di sekitar kita, tetapi mari kita maknai tetangga secara lebih luas, supaya berbuat baik itu juga lebih luas. Sekarang ini kita sedang di masjid duduk ya, siapa-siapa yang di samping panjenengan itu adalah tetangga saudara sekarang ini. Waktu sekarang di masjid sebelah kanan kiri depan belakang itu tetangga. Di Unisula ini antar fakultas gedung yang di sebelah itu tetangganya, tetangga. Kemudian kalau di kantor kita kerja satu ruangan, ada beberapa orang-orang yang satu ruangan di kantor itu adalah tetangga kita. Ruang-ruang sebelah di kantor kita itu adalah tetangga kita. Gedung-gedung sebelah di gedung kita bekerja adalah tetangga kita. Kalau di rumah ada rumah-rumah sekitar kita, itu lingkungan RT, rukun tetangga dengan tetangganya yang rukun, itu tetangga kita. Tapi di samping RT kita ada RT tetangga, itu juga tetangga kita. Di samping RW kita ada RW tetangga, itu tetangga kita juga. Kemudian kelurahan, kelurahan di sebelah kelurahan kita adalah tetangga kita. Kecamatan-kecamatan di tetangga kecamatan kita adalah tetangga kita. Kita ada di kota Semarang, Kabupaten Demak,
ya, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal adalah tetangga kita, itu juga tetangga. Kita ada di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Jogja adalah tetangga kita, itu provinsi tetangga kita. Kita ada di Republik Indonesia yang kita cintai ini punya tetangga namanya Malaysia, Singapura, Papua Nugini, Australia, itu mereka tetangga kita. Nah, kita maknai lebih luas lagi tetangga supaya kita berbuat baik dengan tetangga itu, berbuat baik kepada siapa saja. Apakah mereka itu manusia atau bukan manusia, apakah manusia muslim atau juga non muslim. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk bisa mengamalkan ajaran Kanjeng Nabi tadi supaya dicintai Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Walafu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.